Pemimpin Vatikan, Paus Fransiskus, tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.30. Sejumlah pejabat pun turut menyambut kedatangannya. Sebanyak 270 petugas disiagakan untuk mengamankan kunjungan kenegaraan Paus Fransiskus, termasuk Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qaumas yang hadir di Bandara Soekarno-Hatta. Saat dijumpai awak media, ia menyebut terkait kedatangan Paus Fransiskus, perbedaan merupakan hal untuk saling memahami dan menjaga kesatuan dan persatuan. Kita ini ditakdirkan untuk hidup beragam. Takdir kemanusiaan kita itu takdir keberbedaan. Tidak ada yang sama. Ini kawan-kawan media semuanya juga nggak sama nih, kiri kanan semuanya, kiri kanan depan belakang beda semua. Ini artinya menunjukkan bahwa kita ini memang ditakdirkan berbeda-beda. Tetapi dari pesan keberbedaan itu, yang penting bagaimana kita bisa menjamin bahwa kita semua saling bersatu, saling memahami, saling pengertian, memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi kalau sekarang Paus Fransiskus hadir, kita harus maknai ini sebagai sebuah keberbedaan yang juga harus dihargai oleh seluruh umat manusia. Ingat, kalau Tuhan ingin kita semua sama, mudah bagi Tuhan. Jadi jangan meremehkan Tuhan. Kalau Tuhan menginginkan kita berbeda, yaitu keinginan Tuhan. Kita jangan melawan keinginan Tuhan. Oke? Sedangkan Ketua Panitia Pelaksana Kunjungan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan, mengungkapkan kendaraan yang dipilih Paus Fransiskus selama berkegiatan di Jakarta. Menurutnya, Paus Fransiskus memilih kendaraan yang biasa dipakai warga Indonesia. Diketahui, Paus Fransiskus akan melakukan perjalanan apostolik ke Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura dari tanggal 21 hingga 13 September. Dalam kunjungannya, Paus Fransiskus akan melakukan sejumlah kegiatan penting, termasuk kunjungan kehormatan dengan kepala negara, pertemuan dengan otoritas sipil dan masyarakat, serta merayakan misa di beberapa lokasi. Rasa bangga diungkapkan oleh Irfan Noel dan Mary saat menjadi pembawa buket bunga untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia. Tak hanya itu, keduanya juga mendapatkan hadiah dari pemimpin Vatikan tersebut, yakni berupa rosario. Mary, yang merupakan anak asuh dari Panti Asuhan Vincentius Putra, mengaku bangga menjadi pembawa buket bunga untuk Paus Fransiskus. Umurnya berapa tahun? Waktu dikasih tahu mau bawa buket bunga buat Paus, gimana perasaannya? Dikasih tahunya hari apa? Sabtu. Hari Sabtu. Terus tadi kan dikasih juga sama Paus ya. Itu apa? Dikasih apa tuh tadi? Rosario. Sekarang rosarionya disimpan di mana? Mana rosario? Itu. Oh, ada. Boleh dikasih tahu nggak? Boleh dibuka. Boleh dibuka ya. Wow. Boleh dikeluarin saya di atas boleh. Boleh dikeluarin nggak? Wow. Dari Paus langsung ya. Dari Paus langsung. Nantinya buat disimpan atau gimana rosarionya? Buat apa? Buat doa. Buat doa. Tak hanya rasa bangga yang disampaikan oleh kedua anak tersebut, pengasuh Panti Asuhan Vincentius Putra, Dedi Kurniadi, mengaku bangga anak panti asuhannya dipilih untuk memberikan bunga ke Paus Fransiskus di Bandara Soekarno-Hatta. Dirinya mendapat permintaan anak-anak yang berasal dari Indonesia Timur untuk menyambut Paus Fransiskus. Ini anak dari panti asuhan dari Romo sendiri, perasaannya gimana Romo? Itu perasaannya sangat-sangat luar biasa ya, berkat yang tidak bisa dikatakan dengan apapun juga bahwa anak kami diperkenankan itu, dan saya sudah punya rencana bahwa kalau saya dapatkan foto close up Irfan dipegang oleh Bapak Paus, maka saya akan pajang di lobi Panti Asuhan Vincentius Putra untuk dikenang selama-lamanya bahwa anak Panti Asuhan Vincentius Putra diberkati oleh Bapak Paus Fransiskus. Nantinya, Paus Fransiskus akan menghadiri Misa Akbar yang berlangsung pada hari Kamis 5 September di GBK. Selain di GBK, lokasi Misa Akbar ini juga akan meliputi Stadion Madia. Kapasitas pengunjung di GBK mencapai 60.000 orang. Sementara di Stadion Madia tersedia tempat untuk 26.000 orang. Pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus, tiba di Istana Merdeka pada pagi tadi. Disambut ratusan anak-anak yang mengenakan pakaian adat sembari memegang bendera merah putih dan bendera Vatikan.
Paus Fransiskus nampak mengulurkan tangan. Paus Fransiskus kemudian turun di salah satu sisi Istana Merdeka yang disambut oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto serta sejumlah menteri kabinet. Sedangkan dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan Paus Fransiskus memiliki pesan sangat kuat terkait pentingnya arti perbedaan. Negara kita Indonesia menyambut gembira dan hangat kedatangan yang teramat mulia Bapak Suci Paus Fransiskus, dan saya mendengar ini adalah penerbangan terpanjang yang Sri Paus lakukan. Terima kasih Bapak Suci telah bersedia memenuhi undangan kami untuk mengunjungi Indonesia. Kunjungan ini memiliki pesan yang sangat kuat tentang arti pentingnya merayakan perbedaan, di mana Indonesia sebagai negara majemuk yang terdiri dari beragam etnis. Tadi saya menyampaikan kepada Bapak Suci bahwa kita memiliki 714 suku bangsa, etnis, dan juga memiliki 17.000 pulau yang kita tinggali, yang semuanya berbeda budaya, agama, dan suku bangsa. Terus berupaya menjaga harmoni di tengah kebinekaan yang kita miliki. Bagi Indonesia, perbedaan adalah anugerah, dan toleransi adalah pupuk bagi persatuan dan perdamaian sebagai sebuah bangsa, di mana Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dapat hidup rukun berdampingan. Semangat perdamaian dan toleransi inilah yang ingin Indonesia bersama Vatikan sebarkan, apalagi di tengah dunia yang semakin bergejolak. Seperti yang kita ketahui bersama, konflik dan perang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Palestina, yang telah menelan lebih dari 40.000 korban jiwa. Indonesia mengapresiasi, sangat menghargai sikap Vatikan yang terus menyuarakan, menyerukan perdamaian di Palestina dan mendukung two-state solution. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Perang hanya akan membawa penderitaan dan kesengsaraan masyarakat kecil. Oleh sebab itu, marilah kita rayakan perbedaan yang kita miliki. Marilah kita saling menerima dan memperkuat toleransi untuk mewujudkan perdamaian, untuk mewujudkan dunia yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Terima kasih. Paus Fransiskus nantinya akan dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal pada hari Kamis serta menggelar misa di Stadion GBK pada sore harinya. Kepala Negara Vatikan sekaligus pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus saat berkunjung ke Jakarta menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu, terutama para umat Katolik. Hari Rabu kemarin, Paus Fransiskus berkunjung ke Gereja Katedral. Dan pada pagi hari tadi, Paus Fransiskus berkunjung ke Masjid Istiqlal. Dalam kunjungannya, warga berkerumun menunggu lewatnya iring-iringan Paus Fransiskus. Mereka sekedar ingin melihat seperti apa rupa Paus dari dekat. Beruntung jika bisa melambaikan tangan dan bersalaman dengan Paus, serta mendapat berkat langsung darinya. Selama berpindah lokasi menggunakan mobil, di tengah pengawalan yang ketat, Paus selalu membuka kaca jendela mobil dan melambaikan tangan kepada warga yang menunggunya di pinggir jalan. Dan pada hari Rabu kemarin merupakan hari yang akan paling diingat oleh perempuan bernama Lia. Bagaimana tidak? Lia baru saja menjabat tangan Paus Fransiskus dan mendapat berkat. Sama halnya, berkat yang luar biasa juga dirasakan seorang wanita yang sedang hamil. Saat mobil Paus Fransiskus melintas di jalan, Veronica yang didampingi suaminya mendekati mobil Paus dan meminta berkat bagi bayi yang ada di dalam kandungannya.
Bapak Paus, please bless my child, please bless my child, please bless my child. Next week. Keluar Pak. Melihat keluar. Madep keluar. Thank you, Pop. What's the name? Cecilia. Thank you, Pop. Thank you. Amin. Thank you. Amin. Thank you. Terima kasih. Thank you. Kepala Negara Vatikan sekaligus pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus memimpin Misa Agung di Stadion Gelora Bung Karno. Kedatangannya di GBK disambut langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sorak-sorai bahagia nampak terpancar para umat Katolik saat Paus Fransiskus memasuki Stadion Madia dan Stadion Utama GBK. Sebelum memimpin misa, Paus terlebih dahulu menyapa umat dengan pop mobile menggunakan maung MV3. Paus Fransiskus juga memberkati seorang bayi yang hadir di Stadion GBK. Dalam misa agung yang dihadiri oleh ribuan jemaah Katolik yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, Paus Fransiskus berpesan agar masyarakat Indonesia tidak lelah dalam menebarkan jala persatuan, agar persaudaraan antar bangsa dan agama di Indonesia tetap erat. Paus menyebut salah satu jala yang harus terus ditebarkan oleh jemaah Indonesia, yakni menaburkan kasih dengan penuh keyakinan dan terus memperlihatkan kebaikan budi. Dia juga meminta para jemaah untuk tak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, Paus pun meminta para jemaat untuk terus melangkah maju membangun perdamaian yang selama ini telah ada di Indonesia. Kunjungan apostolik Paus Fransiskus di Indonesia berakhir sudah. Paus Fransiskus meninggalkan kedutaan Vatikan menuju Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat pagi tadi. Kepergian Paus dari kedutaan Vatikan diiringi kerumunan warga yang telah menunggu. Warga melambaikan tangan kepada Paus Fransiskus yang berada di dalam mobil putih. Mobil yang ditumpangi Paus Fransiskus dan rombongan bergerak lambat saat meninggalkan kedutaan besar Vatikan. Paus tampak cukup lama menyapa warga. Saat ini, rombongan Paus Fransiskus terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Mereka juga dilepas sejumlah pejabat negara, termasuk Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas untuk melanjutkan perjalanan ke Papua New Guinea.